Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Kami menanyakan kepada followers dari Instagram Berita Satu, apakah mereka, ini para netizen ini membedakan antara juru bicara muda dengan juru bicara yang sudah tidak masuk kategori muda. Kita lihat hasilnya, kami lakukan pollingnya. Kita lihat hasilnya. Ada beberapa persenkah yang percaya bahwa itu perlu untuk dibedakan dan ada berapa persen yang enggak. Oh, ternyata kita tampilkan secara penuh di layar pemirsa, sesama anak muda itu 24%. Tua lebih matang, ada juga yang bilang bahwa tua itu lebih matang 22%, dan 54% mayoritas nih melihat bahwa tua atau muda itu, juru bicara tua atau muda itu sama aja sih menurut mereka. Jadi tidak terlalu substantif soal perbedaan usia yang tadi kita bahas. Di paruh terakhir obrolan malam saya mau bicara lebih substantif. Ini pertanyaan yang paling penting menurut saya karena ini yang kita tunggu-tunggu. Tidak hanya kehadiran, tidak hanya keberadaan dari teman-teman muda, tapi apakah, saya mulai dari Mas Rio, apakah program-program konkret buat anak muda itu udah mulai dibicarain gak sih? Dan udah ada gak yang bisa dibocorin saat ini? Kira-kira kalau dipilih Pak Prabowo, anak muda bisa dapat apa kalau presidennya Pak Prabowo? Ya, nanti untuk detailnya pasti akan kita melakukan breakdown. Tapi kita berbicara secara filosofis terlebih dahulu. Ya. Apa yang anak muda ingin dapatkan itu sebenarnya adalah kesejahteraan. Mereka harus memiliki harapan. Nah, generasi yang bisa sejahtera itu generasi yang apa sih? Yaitu kalau mereka tuh bisa produktif. Pertanyaannya, kalau mereka mau produktif, kriteria apa saja yang harus dipenuhi? Nah, kita berbicara beberapa akses-akses mendasar supaya mereka bisa menjadi generasi muda yang berkualitas. Kita berbicara akses pertama ke edukasi. Kita berbicara akses ke healthcare, kesehatan. Berarti ada pendidikan, kesehatan, lalu juga ke hal-hal yang bersifat mendasar seperti perumahan. Nah, anak-anak muda ini kita memberikan suatu pandangan dari sisi yang berbeda dalam arti seperti ini. Misalnya contoh, kita kemarin berbicara, akses pendidikan, edukasi harus gratis dinikmati. Tapi pertanyaan kenapa masih banyak anak putus sekolah? Karena yang kita lihat itu hanyalah dari satu sisi, yaitu pendidikannya harus gratis. Pernah nggak kita mikirin kenapa mereka selama ini tidak sekolah? Karena mereka harus bantuin orang tua mereka. Karena orang tua mereka miskin. Berarti ada masalah atau akibat dari lalu pertanyaannya, berarti kalau kita memperbaikin akses edukasi selain gratis, kita juga harus memperbaikin kondisi rumah tangga dari anak tersebut. Pertanyaannya bagaimana caranya? Kita bisa analisa dari mayoritas daripada pekerja di Indonesia itu masih bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Banyak sekali masalah-masalah hari ini di tingkat grassroots, di mana petani-petani kita, nelayan kita itu belum sejahtera. Nah, ini nanti yang akan menjadi fokus, bukan cuma hanya kita bilang menyelesaikan masalah yang sifatnya hanya akses langsung, tapi juga akses tidak langsung, seperti kondisi rumah tangga dari para generasi muda tersebut. Mas Eno, sudah dibahas apakah kira-kira kalau presidennya adalah Pak Ganjar Pranowo di 2024 hingga 2029 nanti, anak muda bisa dapat apa ya? Ya saya rasa kalau Pak Ganjar ini kan nggak berteori lagi. Itu kita sudah lihat ya. Kalau kita melihat sekarang, kenapa kok akses pendidikan kita itu menjadi persoalan? Karena satu, pendidikan kita itu masih banyak yang tidak gratis. Ini bicara paling simpel aja, tentang memastikan pendidikan agar gratis. Kita nggak bicara yang lain-lain dulu, tentang akses pendidikan, semua orang bisa sekolah, dia mau kaya, dia mau punya uang, dia nggak punya uang, dia bisa sekolah. Di Indonesia saat ini, daerah-daerah masih banyak tidak gratis. Dibilangnya gratis, ternyata di sekolah ditarik infak, ditarik sumbangan, kemudian donasi dan lain sebagainya. Itu terjadi di lapangan, fakta lapangan itu terjadi. Nah, Pak Ganjar selama ini, kita lihat, 2 kali maju sebagai DPR RI terpilih, 2 kali maju gubernur terpilih. Programnya dirasakan jelas di Jawa Tengah. Ada namanya SMK Boarding School misalnya, ada belasan sekolah isinya ratusan. Itu anak-anak yang gratis masuk ke sana, syaratnya cuma satu, miskin. Dia nggak punya duit, dia nggak punya biaya untuk kemudian dia harus apa? Dia masuk ke sana, semuanya dibiayai oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan jaminan. Bisa nggak itu ditarik ke skala nasional? Sangat bisa, dengan jaminan dia lulus, kemudian dia mendapat lapangan pekerjaan, ada yang keluar negeri segala macam. Dan itu sudah dilakukan, bukan konsep aja, bukan teori. Di Jawa Tengah ada yang kepala sekolah melakukan pungli karena programnya gratis, langsung kemudian diproses, kemudian sampai ada yang mendapat tindak lanjut. Instagramnya ya? Itu Instagramnya ditampakkan dan itu terjadi. Artinya apa? Bukan berteori lagi saat bicara anak muda, Pak Ganjar sudah sangat jelas program-programnya selama ini dibutuhkan anak-anak muda. Gitu. Mbak Diska, kalau Pak Anies menjadi presiden dan mungkin Mas Ahaye menjadi sosok cawapres, kita belum tahu ya, belum tahu kan? Musik mungkin Mas Ahaye menjadi sosok cawapres. Anak muda bisa dapat apa dari mereka? Jadi kalau menurut saya ini bukan cuma soal
apa yang didapatkan, tapi juga apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dilakukan dalam usaha-usaha yang dilakukan saat ini. Kita tahu misalnya Mas Ahaye sebagai salah satu ketua umum yang mengusung Pak Anies sebagai capres adalah salah satu bagian dari anak muda, dan juga dia selalu dikelilingi oleh anak-anak muda yang kemudian memikirkan strategi-strategi politik dan juga apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh anak muda. Terutama untuk misalnya yang lain lagi Pak Anies Baswedan. Kita tahu bahwa jangankan track record, kita lihat sendiri bahwa Pak Anies ini punya sangat concern terhadap peningkatan kualitas SDM. Kita tahu bahwa jauh sebelum menjadi Menteri Pendidikan, dia dulu sudah sempat membuat Indonesia Mengajar. Terus kemudian dia selalu hadir dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan menurut saya ini adalah salah satu yang paling besar yang dilakukan di antara, kita lihat bahwa di antara 3 capres yang benar-benar concern dan sudah terbukti bahwa punya rekam jejak untuk meningkatkan kualitas SDM adalah Pak Anies. Jadi kita lihat bahwa ini adalah menjadi salah satu modal kunci. Dan kalau kita lihat tadi, kita dengar sendiri bahwa rezim saat ini termasuk ada dari Gerindra dan dari PDIP yang saat ini berada di pemerintahan juga ternyata masih menyisakan banyak permasalahan. Jadi harus ada perubahan dan perbaikan, termasuk perubahan dan perbaikan rezim di sini. DKI Jakarta juga menyelesaikan banyak persoalan lah. Kita sama-sama lah itu semua kita perbaiki. Banyak lah, sumur resapan segala macam itu masih jadi diskusi kita. Artinya begini, kalau bicara tentang sebuah pembangunan itu semua pasti tidak akan semuanya sempurna. Pasti ada kemudian yang ada bolong-bolongnya, ada yang harus dikerjakan lagi. Nah, makanya saya bilang tadi kalau bicara 2 kemudian kata tentang Pak Ganjar, ya gerak cepat. Semakin kemudian kita cepat, anak-anak muda terlibat di situ, masalah-masalah itu akan selesai. Yang PR nih Pak Prabowo kan Menhan sekarang, Menteri Pertahanan, gak ada apa relevansinya nanti kalau ditarik ke rekam jejaknya ke anak muda? Justru sebenarnya posisi beliau sebagai Menteri Pertahanan yang berada langsung di pemerintahan eksekutif, langsung di pemerintahan nasional, itu memberikan expose beliau terhadap permasalahan-permasalahan dari lintas kementerian juga. Jadi problem-problem ini justru yang bisa ditangkap, dan balik lagi, kalau memang tujuan kita adalah membuat Indonesia itu semakin maju, hal utama yang perlu kita perhatikan adalah satu, semua pembangunan yang telah dibangun bukan hanya harus dilanjutkan, tetapi juga kita harus selalu continue to improve. Nah, itu yang akan harus kita, karena kan kita nggak mungkin dong, kita harus mulai lagi dari awal. Baik. Wah, luar biasa, kita sudah exercise luar biasa untuk bisa mendengarkan bagaimana juru kampanye muda bicara banyak. Bang Panggi, saya dan Bang Panggi sebagai milenial senior itu harus bersiap untuk mendengarkan anak-anak muda ini bicara. Dan satu hal harapan kita semua adalah apa yang diwakili dengan kehadiran teman-teman muda ini, siapapun nanti yang menjadi pemimpin di Indonesia bisa benar-benar memberikan program-program yang konkret untuk anak muda. Karena lagi-lagi secara kuantitas nih, setidaknya anak muda itu paling banyak. Tidak hanya soal pemilih nih, tapi soal keberlanjutan atau kemajuan bangsa ke depan. Mas Rio terima kasih, Mbak Diska terima kasih, Mas Eno terima kasih. Kita akan banyak jumpa kayaknya di ke depan, semakin banyak nanti kesempatan-kesempatan. Menunggu jadwal lari bareng juga nih sama teman-teman. Masih dong ngasih kode. Masih nih ngasih kode nih. Yang ini mungkin diam aja nih kayaknya. Yang penting PKB jangan pergi aja, udah aman ya. Oke. Mau izin caimin. Terima kasih, saya juga ucapkan terima kasih buat Anda sudah nonton kami. Salam sehat, kita jumpa lagi Jumat depan. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.